Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu baik dan selalu semangat. Seperti biasa, saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel, dan pagi ini kita bertemu di akhir pekan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan suatu topik yang ringan, karena ini adalah masalah kita semua sebenarnya. Kita akan bersama-sama membahas menangani masalah sampah, karena sampah merupakan masalah kita bersama. Dan di sini ada dua orang narasumber hebat yang akan berbagi informasi bersama kita, dan nantinya mereka ini akan mengadakan suatu kegiatan. Seperti apa kegiatannya? Langsung saja kita perkenalan dengan tamu saya. Yang pertama saya perkenalkan, ada Bapak Asri Rasul yang merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak Asri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Ardiansyah, Ketua Mahasiswa Pencinta Alam PM Bongaya Makassar. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, mereka inilah boleh dibilang pegiat lingkungan ya. Betul. Dalam kapasitasnya masing-masing. Ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di sebelah sana ada dari Mahasiswa Pencinta Alam. Nanti saudara, mereka akan mengadakan sebuah seminar mengenai lingkungan hidup, tentang kelingkungan begitu, dan kita bahas dulu seperti apa sebenarnya kondisi lingkungan kita saat ini secara umum. Dan tentunya saya ke Pak Asri Rasul dulu, sebagai domain pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan. Bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi lingkungan kita khususnya di Indonesia saat ini? Karena kita tahu lingkungan beberapa tahun terakhir menjadi isu utama perhatian masyarakat internasional, termasuk di Indonesia. Apalagi beberapa kali kita disorot beberapa hewan laut mati karena mengonsumsi plastik yang harusnya bukan mengkonsumsi mereka. Pandangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, makasih Mas Nanang. Ya, berbicara tentang kondisi lingkungan hidup itu kan banyak sekali. Ya. Kalau kita fokus pada sampah, ya memang ini sekarang lagi tren. Ya, banyak sekali kita baca di media sosial, diviralkan, utamanya hewan-hewan laut ya yang mati akibat makan atau mengkonsumsi sampah. Nah, kenapa sampah itu bisa masuk atau bisa tertelan ke hewan laut? Ini mungkin kita perlu uraikan satu persatu. Sebenarnya sumber sampah itu yang perlu kita telusuri. Sumbernya dulu, ya. Sumbernya itu kan ada banyak tempat. Pertama adalah di rumah tangga. Ya, rumah tangga. Apa yang dihasilkan jenis sampah apa yang dihasilkan dalam rumah tangga itu dominan adalah sampah organik, yaitu sisa-sisa makanan. Makanan itu baik yang yang mentah, yang sisa olahan, maupun sisa yang habis dimakan. Nah, ini masuk dalam kategori sampah organik. Di samping itu, dalam rumah tangga kita juga menghasilkan sampah yang anorganik. Ya, contohnya dalam rumah tangga, misalkan di dapur kita, masyarakat menggunakan sabun. Ya, biasanya kalau sabunnya habis, membeli sabun untuk mengganti dengan sabun-sabun saset itu kan ada kemasannya di situ, kemasan plastik. Mau sabun cuci tangan, sabun cuci piring, semuanya pakai kemasan plastik. Itu pun jadi sampah nantinya. Dan di sampah lain yang terkait dengan anorganik itu, nah, kadang-kala di rumah kita masih juga menggunakan kemasan air minum kemasan plastik. Nah, itu juga nanti pada akhirnya akan jadi sampah. Ya, ini contoh sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga. Ini rumah tangga, loh. Nah, Lingkup kemudian terkecil ya. Dan setiap rumah tangga pasti menghasilkan sampah. Ya, kalau misalkan saja kita mau berandai-andai, bukan berandai ya, tetapi mau mengkalkulasi berapa sih sebenarnya sampah yang dihasilkan di rumah tangga itu. Saya berkali-kali menanyakan secara langsung pada masyarakat ketika kami melakukan pembinaan teknis terkait dengan pengolahan sampah. Mereka ya umumnya itu antara 1 sampai 2
Apa nih yang plastik, satu sampai kantong dua? plastik. Oke. Dua, sampahnya di kantong, disimpan di kantong plastik. Mm-mm. Nah ini kalau kita mau kalkulasi satu rumah satu kantong plastik, berapa sih sebenarnya yang dihasilkan kantong plastik tiap harinya? Ya berarti kita harus berhitung berapa jumlah rumah yang ada. Mm-mm. Nah kalau kita ibaratkan ya, kita ilustrasikan di Kota Makassar ini kan penduduknya sekitar ya lebih kurang 1,8 8 juta. juta. Nah kalau kita mau hitung berapa jumlah rumah yang ada di Kota Makassar, ya kita berandai saja satu rumah itu ada penghuninya ya antara 3 sampai 5 ya. Betul. Coba kita ambillah 5 gitu. Mhm. Jadi 1,8 bagi 5. Nah sekitar itu ya, lebih kurang berapa itu ya? 300-an lebih, 300.000 Mhm. lebih, itu sekitar 340 kalau salah. Lebih kantong plastik, 300.000 lebih kantong plastik. Itu baru rumah. Mhm. Nah, belum restoran, belum pasar, belum kantor, belum sekolah, belum rumah sakit, Belum pabrik. belum pabrik. Oke. Nah, ini saja kalau 300.000 satu hari, itu berarti kalau dalam waktu 1 bulan, Mhm. itu ada sekitar 9 juta Ya. Oke. kantong plastik. Itu baru kantong plastik. Baru saja. kantong plastik, isinya itu tadi sampah yang itu tadi, antara lain. baik. Itu semuanya Mhm. dibawa ke TPA. Oke. Nah, Baik. TPA itu bukan tempat sesungguhnya yang menyelesaikan masalah sampah itu. Mhm. Karena di TPA itu ya menunggu bagaimana mikroorganisme melakukan penguraian terhadap sampah itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita tampilkan dulu ini adalah beberapa visual seperti apa sebenarnya kondisi kritis lingkungan kita akibat sampah yang beredar di lingkungan kita. Ini khususnya diambil di beberapa kawasan yang ada di Kota Makassar. Saudara, kita lihat bagaimana sampah begitu banyak. Bahkan ini parah sekali, ini di pinggir jalan loh. Yang seharusnya sampah ini harus dikelola dengan baik, tapi nyatanya karena kesadaran yang belum ada, sehingga kita beberapa kali atau selalu kita jumpai setiap hari sampah ada di mana-mana. Lingkungan kita tampak begitu tidak teratur karena sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, saya mau ke Ardiansa dulu. Ardiansa, kamu mewakili anak muda sebagai mahasiswa, tempat di mana ada kampus kalian menuntut ilmu dan dengan latar belakang pendidikan yang kalian pelajari masing-masing di sana, tentu sampah menjadi persoalan kita bersama, begitu. Betul. Pandangan kamu? Ya, kalau saya sendiri sih dari Mapala SDM itu memandang sampah itu adalah salah satu tanggung jawab moral, tanggung jawab moral sendiri. Karena kalau berbicara sampah, sekarang itu isu global paling viral sekarang paling itu kan hangat. sampah terkhususnya sampah plastik. Ya. Nah, untuk seperti yang dibahasakan Bapak tadi, itu untuk sumber sampah sendiri itu ada banyak sumbernya. Terutama yang saya mau bahas di sini mungkin dari lingkup kampus sendiri. Ya, untuk kampus saya kuliah sendiri itu di Siembongaya, terus mahasiswanya kurang lebih 5.000 mahasiswa. 5.000 mahasiswa. Nah, untuk kalau mengkalkulasikan sampah sendiri 5.000 mahasiswa dengan memesan satu minuman di kampus yang berkemasan plastik, itu ada setiap hari mengkonsumsi 5.000 berarti sampah plastik. Iya. Ya. Setidaknya kalau misalnya satu orang mahasiswa membeli air minum kemasan, otomatis orang belajar kaus butuh minum kan? Betul. Kalau misalnya tidak ada kesadaran membawa Ya. air minum dalam kemasan yang plastik tidak sekali pakai, Ya. itu bagus. Tapi nyatanya kesadarannya masih rendah seperti itu. Itu salah satu sampel masalah lingkungan yang terjadi kalau di lingkungan kampus, pandangan dari mahasiswa. Kita lanjutkan saudara perbincangan kita terkait dengan sampah masalah kita bersama di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan pada pagi ini bersama menangani masalah sampah. Ada dua orang narasumber saya pada pagi ini. Ada Bapak Asri Rasul yang merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion
Sulawesi Maluku dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pak Astre, apa sih sebenarnya program utama atau wacana yang paling sering digaungkan oleh pemerintah dalam hal ini KLHK untuk melestarikan lingkungan kita? Sebuah solusi khususnya lagi lebih spesifik lagi tentang masalah sampah ini. Sebagai pemerintah pusat ya, ini kan kami ini fungsinya bagaimana mengeluarkan kebijakan tingkat nasional. Nah makanya kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dasar hukumnya untuk melaksanakan bagaimana mengendalikan sampah itu ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah di situ banyak hal yang diatur, ya termasuk juga diatur 5 tahun setelah undang-undang ini disahkan tidak diperkenankan lagi ada tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah menggunakan mekanisme open dumping. Ini kan yang ada sekarang open dumping. Open dumping itu sistemnya, bukan sistemnya tapi cara penanganan sampah open dumping. Eksekusinya. Ya, dari rumah tangga, dari manapun sampah itu diambil, dibawa langsung ke TPA itu. Kemudian TPA itu digeletakkan gitu saja. Tidak ada perlakuan apapun. Jadi serahkan kepada alam, bagaimana alam menguraikan sampah itu sampai betul-betul terurai, selesai. Nah, padahal kita tahu bahwa untuk sampah organik dimakan oleh mikroorganisme. Tapi bagaimana dengan sampah anorganik? Seperti plastik, kaleng, ya itu kan karet. Kemudian baterai itu yang mengandung limbah B3 juga. Litium sangat berbahaya. Iya, itu dan sebagainya. Artinya ini belum ada mikroorganisme temuan yang sekarang ini, belum ada penelitian bahwa ada mikroorganisme yang memakan ini. Terus yang menghancurkan ini apa? Yang menghancurkan diserahkan ke alam dengan cuaca gitu, mau dingin, panas, itulah dia. Kalau panas matahari ya paling 30 derajat di tempat kita ya. Nah, coba kita bayangkan 30 derajat menghancurkan plastik enggak itu? Ya, tentu tidak. Ya, sedangkan plastik ada kemudian kita tuangkan air 100 derajat, dia cuma mengembang saja. Tidak hancur kan? Begitu kita keluarkan, kita simpan di es, misalnya atau dia membeku, mengerut lagi kembali. Nah, inilah suasana bagaimana proses penghancuran plastik di alam. Coba bayangkan. Itu butuh berapa lama? Itu bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan ada plastik tertentu yang sampai ribuan tahun. Nah, ketika itu masuk di TPA, TPA kita kan luasannya berapa? Kalau semakin menumpuk, yang tadi saya bilang di Kota Makassar sendiri sekitar 9 juta per bulan, kemudian coba 1 tahun berapa banyak, berapa luas TPA yang kita butuhkan untuk itu. Otomatis suatu saat akan menemui limitnya juga. Nah, itu, ya betul, itu sampai masuk ke sana 60%. Ya lebih kurang 60%-nya. Yang 40%-nya kemana? Nah inilah yang tadi kita lihat di contoh-contoh itu, ada di samping kanal, ada di drainase, ada tempat-tempat kosong, ada di sungai. Nah ini semua ketika hujan turun, sampah yang ada di selokan baik di depan rumah maupun di jalan, ya maupun drainase yang lebih besar lagi di kota, itu pasti akan masuk kalau bukan ke sungai, ke laut. Nah itu tadi saya mau kaitkan dengan ikan-ikan tertentu yang jenis pelagis yang berenang antar benua itu. Nah itu memakan sampah karena ketika terbawa semua oleh air masuk ke laut, pesisir laut. Nah disitulah suatu saat akan masuk ke tengah akhirnya terbawa sampai ke tengah laut. Bahkan di bulan Juli sampai bulan Agustus ini berdasarkan ahli kelautan itu ada arus lintas Indonesia. Kalau Indonesia ya kita cerita, arus lintas Indonesia itu yang mana situ arusnya kencang sekali, kuat sekali, dan membawa semua material termasuk sampah itu sampai ke kutub sana. Jadi melintas juga. Wah, ini nah makanya itu karena tidak hancur, paling kalau plastik terkoyak-koyak saja tapi tidak hancur. Nah itulah kondisi seperti itu, makanya ikan-ikan tertentu tidak bisa lagi bedakan mana makanannya, mana plastik. Dari arus lintas laut di Indonesia terbawa sampai ke kutub yang secara tidak langsung artinya kita menjadi penyuplai sampah sampai ke kutub ya. Waduh, ini segera harus diberantas. Ini memalukan. Oke, saya kembali ke Ardiansa lagi. Ardiansa, dari Mapala Siang Bongaya, apa program yang kalian cetuskan untuk mereduksi sampah yang menjadi masalah kita? Oke ya.
saya dari Mapala STM dekat ini akan melakukan suatu kegiatan untuk salah satu langkah untuk mengurangi sampah plastik sendiri. Itu kita akan melakukan seminar yang bertajuk Zero Waste. Nah, Zero Waste sendiri itu bagaimana kita meminimalisir sampah atau penggunaan sampah plastik. Oke, kita saksikan di layar, saudara. Inilah kegiatan dari rekan-rekan mahasiswa pecinta alam STM Bongaya yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengadakan seminar bertajuk Zero Waste. Dan seminar ini bertemakan lingkungan hidup tentunya ya. Betul. Oke, seminar ini siapa yang akan menjadi target dalam seminar ini menjadi peserta? Oke, untuk peserta sendiri itu targetnya yang pertama itu mahasiswa STEM sendiri, terus seluruh Mapala Makassar, terus pelajar atau siswa SMA, terus masyarakat sekitar untuk lingkungan STEM Bongaya. Oke. Tentu tujuan kegiatannya ini untuk mengedukasi ya terkait dengan keresahan kita akan kondisi lingkungan hidup kita yang sebenarnya memasuki boleh dibilang cukup kritis begitu. Nanti siapa yang akan menjadi pembicara di sana yang akan berbagi informasi dan edukasi kepada para peserta? Oh iya, untuk narasumber sendiri dalam seminar lingkungan hidup yang akan datang itu yang pertama dari P3E Sulawesi dan Maluku sendiri atau KLHK. Terus yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Yang ketiga ada dari YPN atau Yayasan Peduli Negeri. Yang keempat dari PLN. Ya, itu yang menjadi narasumbernya itu ada 4. Oke, inilah jika Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, nama-nama yang akan menjadi narasumber atau pembicara dalam seminar Zero Waste menangani sampah bersama dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh teman-teman dari Mapala STM Bongaya. Dan tentu seminar ini akan menarik sekali karena berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda namun benar-benar memang memiliki pekerjaan yang berfokus pada bidang lingkungan begitu. Dan juga orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan. Ada tadi PLN saya lihat di situ yang tentunya juga harus bersinergi dengan baik dengan lingkungan begitu. Kapan dan di mana tepatnya akan dilaksanakan kegiatan ini? Untuk lokasinya itu di kampus STEM sendiri itu ada di Jalan Mapodang. Terus lokasi kegiatannya di lapangan STEM sendiri, kampus STEM. Kapan? Tanggal 29 Juli 2019. 29 Juli itu berarti hari Senin. Hari Senin depan. Ya. Oke. Nah, ini apakah ini terbuka untuk umum dan jika tidak apakah ada HTM atau untuk gimana? Kegiatan ini sendiri itu kita terbuka untuk umum, mengingat juga ini adalah kegiatan bukan untuk pribadi, bukan untuk person, Tidak bersifat komersil. Betul. Ini tidak dipungut biaya sama sekali untuk pesertanya. Oke, jadi sekali lagi saudara, Anda diundang oleh teman-teman Mapala STM Bongaya untuk hadir nanti di seminar lingkungan hidup bertema Zero Waste dan bertempat di kampus STM Bongaya Jalan Mapawodang Kota Makassar pada hari Senin. Pukul berapa tadi dimulai? Pukul 8.00. Pukul 8 pagi. Oke, saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup, utamanya solusi dalam mengelola sampah seperti apa, dan kita lanjutkan di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan kita terkait dengan bersama menangani masalah sampah yang memang menjadi perhatian kita semua di sini karena sampah tentu sudah kita rasakan bagaimana dampak buruknya jika sampah tidak dikelola dengan baik. Ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sini yang membantu kita memberikan informasi terkait dengan bagaimana seharusnya mengelola sampah itu dan memberikan kita edukasi bahwasanya kita sebagai warga ini tidak boleh sembarangan untuk membuang sampah tentunya, dan juga harus punya perhatian dan edukasi bagaimana untuk bisa mengelola sampah. Jangan hanya bertumpu pada pemerintah, karena pemerintah pun ternyata baru saja mengesahkan sebuah regulasi untuk
lebih memperbaiki lagi sistem pengelolaan sampah begitu. Ya. Oke, Pak, dari tataran regulasi Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah bekerja Ya. untuk tentunya lebih baik lagi dalam proses Ya. pengelolaan lingkungan hidup, khususnya lagi sampah. Tapi sebenarnya daya ikat dari aturan itu sendiri, bagaimana sih sebenarnya penerapannya di masyarakat? Karena sejauh ini masih banyak saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan begitu. Taruhlah kampanye menggunakan plastik sekali pakai itu sudah dilarang lagi begitu. Tapi sebenarnya secara legal itu masih dijual bebas di pasaran produk-produk yang seperti itu. Apakah ke depan akan ada rencana dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberhentikan produk-produk semacam itu? Ya, begini. Yang paling pokok yang kita dorong itu bagaimana supaya ada perubahan mindset dulu di masyarakat. Mindset, pola Ya, pikir. pola pikirnya. Kita inginkan masyarakat itu tidak menganggap sampah itu sebagai sesuatu yang tidak punya nilai. Jadi kita rubah, kita balik mindsetnya bahwa sesungguhnya sampah itu masih punya nilai. Ya, dan juga masih bernilai ekonomi. Nilai ini kan banyak ya, termasuk nilai ekonomi. Nah, kenapa sampai nilai ekonomi? Karena gini, tadi kita kembali sampah yang dihasilkan di rumah tangga yang umumnya ya, itu kan ada sampah organik dan sampah anorganik. Ya, sampah anorganik ada plastik, ada kaleng, ada kertas ya, karton, ada bekas koran ya, dan sebagainya kaitan organik. Sesungguhnya ini adalah bahan baku untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya, untuk merubah barang itu menjadi produk lain atau produk yang sama. Misalkan dari plastik menjadi plastik atau plastik menjadi sesuatu yang lainnya. Nah, itu sudah banyak perusahaan yang meminta itu. Ini berarti kan ada nilai ekonomi dalamnya. Itu adalah bahan baku untuk mereka jadikan sebagai menciptakan produk yang baru. Nah, ini yang kita mau masukkan di edukasi masyarakat bahwa yang dipikirkan oleh mereka anorganik itu sampah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang punya nilai ekonomi. Iya. Dan itu sesungguhnya kita merubah image-nya bahwa itu tidak berbau. Ini kan dalam image-nya dia juga, di samping tidak bernilai ekonomi, sampah itu pasti berbau. Sampah itu jorok. Padahal sesungguhnya kenapa sampai dia jorok dan berbau? Yang membuat dia jorok dan berbau adalah ketika sampah organik itu bercampur dengan anorganik. Ya. Ya, karena organik jangankan berhari-hari, satu hari saja kita tinggalkan, besok di situ sudah ada mikroorganisme yang memakan. Mikroorganisme mengeluarkan gas, mengeluarkan licit, ya, dia akan makan minum di situ sama seperti manusia. Kemudian pasti akan berbau. Ya. Nah, ketika itu lengket dengan kaleng, dengan plastik, dengan kertas, maka ini kan akan berbau juga. Iya. Nah, yang kita edukasi ketika mereka membuang sampah, tolong lakukan pemilahan. Organiknya tersendiri, plastiknya tersendiri, kalengnya tersendiri, kartonnya tersendiri, plastiknya tersendiri. Nah, anorganik ini ketika kita simpan di rumah, biar berhari-hari sampai bulan pun tidak akan berbau. Karena tidak ada mikroorganisme yang makan itu. Betul. Tetapi kalau organiknya, ya mesti diserahkan ke, misalkan itu yang dibawa ke TPA. Iya. Nah, ketika masyarakat teredukasi dengan itu, maka pertama, sampah yang dihasilkan tidak lagi 1 atau sampai 2 bungkus kantong plastik. Ya, tetapi hanya sampah organik yang sedikit itu. Nah, bisa jadi setengah kantong plastik. Yang lainnya anorganik itu bisa diserahkan ke pihak tertentu. Ya, kalau di Kota Makassar ini namanya bank sampah. Diserahkan ke bank sampah, dijual itu, ditimbang, dan kita dapat langsung kontan uang. Oke, apalagi Kota Makassar ini satu-satunya kota yang mengalokasikan anggaran. Wow. Iya, 2018 sendiri yang saya dengar itu 3 miliar untuk membeli sampah dari masyarakat. Sebenarnya sudah ada solusi yang ditawarkan Sudah oleh ada, itulah pemerintah. Hanya saja memang sekali lagi edukasi sangat penting diturunkan kepada masyarakat. Hal terkecil yang bisa Anda lakukan, saudara, adalah di rumah tangga memilah sampah organik dan non organik. Begitu, itu harus Anda lakukan sejak hari ini menyaksikan Sapa Susah. Saya ke Ardiansyah, anak muda apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita, khususnya manajemen pengelolaan sampah begitu? Oke, kalau dari saya sendiri untuk mewakili mahasiswa, yang pertama yang akan kita
lakukan atau action untuk lingkungan sendiri itu tidak jauh dari solusi yang ditawarkan dari pemerintah sendiri. Karena begini, pemerintah sendiri mengeluarkan solusi, terus ada kelompok-kelompok khususnya untuk mahasiswa yang intelektual untuk bagaimana membantu pemerintah untuk menangani sampah yang terjadi Kota Makassar sendiri. Terus untuk actionnya itu kita akan membuka bank sampah sendiri di sektor kampus Temuaya, dan alhamdulillah itu bank sampah Mapalas Temuaya itu sudah terdaftar di pusat bank sampah sendiri. Kemudian ketika kita melakukan menabung di bank sampah sendiri, itu edukasi seperti ada nilai ekonomis di situ, terjadi transaksi antara nasabah dengan ini di bank sampah. Terus dia ada dua sisi di bank sampah sendiri. Yang pertama itu nilai ekonomis, terus yang kedua dari sisi lingkungan sendiri. Dari sisi kita membantu pemerintah untuk menjaga kita punya lingkungan sendiri. Di sisi lain kita memperoleh ekonomis, ada nilai ekonomis yang kita peroleh dari situ. Oke, anak muda sebagai jiwa-jiwa yang kreatif harus berpikir inovatif kalau bisa memunculkan ide selain bank sampah untuk mengelola lingkungan kita, begitu. Terakhir, Ardiansyah, silakan ajak pemirsa yang menyaksikan Kompas TV pada pagi ini untuk hadir dalam seminar yang diadakan oleh teman-teman Mapalas Ciembongaya. Silakan. Oke, saya Ardiansyah, Ketua Umum Mapalas Ciembongaya Periode 2019-2020, mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar, mahasiswa, pelajar dan masyarakat setempat untuk ikut serta dan datang dan ramaikan seminar lingkungan hidup yang bertajuk Zero Waste yang akan dilaksanakan di kampus Temuaya pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 8 sampai selesai. Oke, terima kasih Ardiansyah. Pak Asri, singkat sampaikan pesannya untuk masyarakat bagaimana agar kita semua bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Ya, satu saja saya sampaikan. Mari kita melakukan pemilahan sampah di rumah tangga kita. Jadi pilahlah sampah organik dan anorganik. Anorganik kita bisa serahkan ke bank sampah. Kalau toh misalkan saja tidak ada bank sampah di tempat kita, maka sebenarnya kita bisa bersedekah sampah. Dengan memberikan sampah itu kepada orang-orang yang memang punya atau bergerak di bidang itu, punya pekerjaan di bidang itu, sama kita bersedekah kepada mereka karena dia akan mendapatkan income dari situ. Nah, organiknya saya kira bisa diserahkan ke pemerintah kalau memang lahan kita tidak cukup. Oke, hal terkecil yang bisa kita mulai dari sekarang dalam rumah kita adalah memilah sampah organik dan anorganik. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Asri Rasul, Kepala Bagian Tata Usaha P3E Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan juga Ardiansyah, terima kasih, Ketua Umum Mapalas Ciembongaya Makassar. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sosial pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan.